Kami bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang mengikuti webinar Eksegesis Alkitab. Sebagai pertemuan terakhir, kami berdoa anugerah kemurahan cinta-Mu nyata bagi kami. Teman-teman yang masih berdatangan dari berbagai STT, tempat, ataupun juga gereja, Engkau menolong mereka sehingga bisa join bersama-sama dalam pembelajaran ini. Betapa kami mengharapkan kasih karunia kemurahan berkat-Mu dan dimuliakan Engkau dalam semuanya. Dari awal hingga akhirnya, akan pertemuan webinar pada malam ini diurapi dikhususkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mohon berkat-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk eksegesis Alkitab. Berdasarkan bukunya Walter C. Kaiser yang menjadi buku panduan kita bersama, kita sudah mempelajari setidaknya ada beberapa analisis. Yang pertama analisis sintaksis, analisis kontekstual, kemudian analisis sintaksis, kemudian analisis verbal. Nah, malam ini secara khusus kita akan membahas tentang analisis homiletical dan analisis theological. Saya langsung saja masuk di PowerPoint-nya ya. Ya, bagaimana screen share-nya bisa lihat? Bisa ya? Masih loading, Pak. Oh, masih loading, oke. Mohon feedback-nya. Thank you, Bu. Ya, prinsip keempat, lakukan analisis theological ya. Nah, bagaimana melakukan analisis theological? Analisis theological adalah kajian tentang kesesuaian teologis, hasil eksegesis teks Alkitab dengan keseluruhan pola teologi dalam wahyu Allah, yaitu upaya untuk menganalisis, membandingkan, dan melihat keselarasan dengan teologi dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Nah, analisis teologikal itu simpelnya seperti apa sih? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tetapi yang paling umum dan paling simpel itu sebenarnya berbicara tentang teologi sistematika sebenarnya nih. Misalnya kajian kita tentang Roma 3 ayat 23 sampai 28 itu tentang penginjilan kan. Nah, di dalam teks Roma 3 ayat 23 sampai 28 itu menyinggung apa saja kalau dilihat dari teologi sistematika. Teologi sistematika itu kan dimulai dengan bicara tentang prolegomena. Prolegomena itu artinya pengantar teologi. Setelah prolegomena masuk di bibliologi, ilmu yang mempelajari tentang Alkitab. Nah, umumnya itu disebut dengan bibliologi CS, artinya bibliologi dan kawan-kawannya atau hal-hal terkait. Bahasa simpelnya untuk mengingatnya adalah Bible, bibliologi. Logi itu kan sebenarnya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Alkitab, bibliologi. Nah, setelah bibliologi, dari bibliologi itu kita belajar tentang apa yang Tuhan ciptakan. Di dalam bibliologi itu kita juga belajar tentang teologi proper, sebutlah begitu ya, teologi proper. Prolegomena, sorry. Di dalam prolegomena itu kita juga belajar teologi proper. Nah, di dalam bibliologi kita belajar tentang Alkitab. Alkitab berbicara tentang apa yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu apa? Angel. Angel itu malaikat. Angelologi. Nah, kemudian apa yang terkait dengan malaikat dalam konsep teologi sistematika itu yang kita perlu jelaskan. Tapi jangan lupa ya bahwa teologi sistematika ini yang kita mau jelaskan ini tidak boleh, dia harus ada hubungannya dengan tema proposisi.
Jangan lupa bahwa tema proposisi yang menjadi tema Anda, Bapak Ibu sekalian, dalam tulisan karya ilmiah ataupun dalam khotbah, itu harus terkoneksi selalu, tidak boleh tidak. Apa hubungannya teologi sistematika ini dengan tema proposisi? Jangan lupa itu. Misalnya implementasi penginjilan, dia bicara tentang Allah. Kalau Allah kan berarti teologi proper kan. Nah, hubungannya apa teologi proper dengan implementasi penginjilan? Itu harus ada, tidak bisa tidak. Wajib ya. Tidak bisa tidak. Terus setelah Tuhan menciptakan malaikat yang disebut dengan angel, angel jatuh dalam dosa. Disebut satanologi. Ya. Setan itu top leader dari malaikat yang jatuh. Memiliki yang namanya kroni-kroni, disebut roh jahat, sehingga lahirlah yang disebut apa? Demonologi. Nah, dari situ setelah kita mempelajari tentang malaikat yang jatuh itu disebut setan dan memiliki kroni-kroni yang disebut demonologi, kita melihat manusia diciptakan. Maka timbullah teologi sistematika yang namanya antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kemudian manusia ini ternyata jatuh dalam dosa. Dan timbullah pelajaran yang namanya hamartologi. Hamartologi. Nah, dosa ini tidak bisa dibiarkan oleh Sang Pencipta atau Sang Maha Kuasa. Dia perlu diselesaikan. Perlu diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Perlu Kristus. Itulah sebabnya ada mata kuliah yang namanya Kristologi. Ya. Nah, Kristus, ngapain Kristus? Apa yang dikerjakan oleh Kristus? Kristus melakukan karya penyelamatan. Nah, itu sebabnya ada yang disebut dengan soteriologi. Nah, keselamatan ini, walaupun Kristus sudah mati di atas kayu salib, itu harus ada pribadi tertentu yang membuat orang itu yakin tentang keselamatan itu. Siapa itu? Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita belajar tentang pneumatologi. Nah, pneumatologi ini di dalam Perjanjian Baru melahirkan yang namanya orang percaya, orang beriman yang disebut tubuh Kristus. Itu sebabnya kita perlu belajar eklesiologi. Nah, dalam perjalanan yang panjang eklesiologi ini sambil menanti kedatangan Tuhan, maka gereja ini harus melihat sesuatu yang bersifat akan datang. Hal-hal yang bersifat eskaton. Makanya kita belajar eskatologi. Nah, jadi kalau kita berpaku pada Roma 3 ayat 23-28 yang disebut dengan tema proposisi implementasi penginjilan, maka semua kata-kata yang ada di dalam teks Roma 3 ayat 23-28 itu kira-kira hubungannya apa dengan implementasi penginjilan? Kalau ada kata Allah di dalam teks Roma 3 ayat 23-28 itu, maka dipastikan itu berhubungan dengan teologi proper. Kalau ada hal-hal yang kelihatannya berhubungan dengan dosa, maka itu sudah dipastikan adalah hamartologi. Nah, kalau bicara tanggung jawab, bicara tentang orang percaya, maka itu pasti ada hubungannya dengan kristologi. Tapi jangan lupa loh bahwa diskusi teologi, analisis teologi kali ini mulai melebar. Sebabnya sentralnya atau fokusnya adalah implementasi penginjilan. Lalu harus dihubungkan dengan implementasi penginjilan ya. Tidak bisa tidak. Itu satu pola yang umum. Nah, ada lagi yang lain. Misalnya tentang dosa di dalam, ada kata dosa di dalam Roma 3 ayat 23-28. Dengan kitab-kitab lain, apakah dosa yang dimaksudkan sama pengertiannya? Nah, itu yang disebut dengan apa? Menganalisa. Nah, kemudian membandingkan yang dimaksudkan itu apa? Makna dosa itu, tekanannya itu apa? Dilarang dibuat, atau dosa yang dimaksudkan itu di kitab-kitab lain sesuatu yang menyadarkan kita untuk bertemu dengan Yesus.
Nah, itu kan ada dua hal yang berbeda itu. Dosa sebagai sesuatu yang menjadi kekejian bagi Allah, dengan dosa yang menyadarkan kita akan Kristus sebagai penebus. Hampir sama tapi beda itu. Jadi pengertian tentang dosa di satu kitab dengan kitab yang lain, walaupun dalam sama-sama PB, bisa saja maknanya berbeda. Apalagi jika itu satu PB, satu PL. Gitu ya. Oke. Analisis teologikal juga merupakan analisis yang terkait dengan teologi sistematika. Nah ini, Walter C. Kaiser menjelaskan, perhatikan ya, again, it must be stretched, however, that in no way may a theological grid be arbitrarily dropped over the next as a substitute for a diligent search for a unifying theological principle through the process of introduction. Yeah. Okay. A theological analysis can be seen from antecedent theology, systematic theology, biblical theology, in informing theology. Jadi analisis theological itu bisa analisis terhadap teks, bisa penafsiran. Tapi tidak boleh memaksa bingkai teologi terhadap teks tersebut. Artinya satu bagian bingkai teologi itu yang sebenarnya berbeda pemahamannya dipaksakan terhadap teks, itu yang dimaksudkan ya. Oke. Sekarang kita lihat analisis theological. Contohnya ya. Mungkin sekalian aja lah ya, boleh ya. Saya langsung masuk dulu analisis homiletikal. Analisis homiletikal itu apa sih? Satu analisis sebenarnya merupakan tafsiran ya. Tafsiran di sini haruslah tafsiran yang levelnya sama dengan komentari. Biasanya kalau di Dallas Theological Seminary itu umumnya itu Dr. Chris Merentika almarhum, buku andalannya buku-buku dari Zondervan Publishing House. Nah, prinsip kelima, lakukan analisis homiletikal. Analisis homiletikal itu apa tuh? Analisis yang mau disampaikan dikotbahkan. Tapi dalam penjelasan ini bukan satu analisis yang ada ilustrasinya. Kan tidak mungkin karya ilmiah ada ilustrasi. Kemudian ada bahasanya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus, nah itu kan bahasa khotbah. Dalam tulisan karya ilmiah itu tidak ada bahasa khotbah. Nah, Bapak Ibu, analisis homiletikal ini dia dapat dikatakan merupakan kunci dari semua analisis yang ada. Lah, kenapa kok tidak di awal, kok di akhir? Pertanyaannya kan begitu kan? Kenapa kok analisis homiletikal itu tidak di awal ya, tapi di akhir? Bukankah analisis homiletikal itu merupakan kunci dalam pembelajaran belasan tahun, hampir 20 tahun, memperhatikan bukunya Walter C. Kaiser ini, maka saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sebenarnya eksegesis yang Walter C. Kaiser maksudkan itu lebih mudah kalau dimulai dari analisis homiletikal. Tapi saya ngomong ini dalam artian begini ya, ini dilakukan oleh para ahli, ya, orang yang sudah biasa menulis, gitulah, atau yang sudah biasa menguji. Tapi kalau dia pemula, sebaiknya tidak mulai dari analisis homiletikal. Tapi kalau dia sudah expert, sering menggunakan metode Walter C. Kaiser, maka saya sebagai pembimbing skripsi disertasi, ketika indikator itu sudah ditemukan oleh mahasiswa, maka saya langsung minta teksnya mana. Biasanya kalau ada dalam satu perikop itu lebih memudahkan. Tapi kalau tidak, bisa beberapa perikop. Nah, apa yang saya lakukan? Langsung saya itu bilang,
Coba lihat ciri-cirinya apa. Itulah yang disebut dengan analisis homiletikal. Jadi indikator itu sebenarnya analisis homiletikal. Cuma analisis homiletikal yang maksudkan di situ, dia hanyalah merupakan komentari atau tafsiran dari berbagai penulis yang sifatnya Bible exposition ya, yang sifatnya Bible exposition. Nah, paling gampang buat kita itu kalau kita di Sabda itu sudah ada adalah Henry Chettison, Matthew Henry, sorry, Matthew Henry itu di Sabda. Apalagi Wycliffe, apalagi Deep Hagelberg, apalagi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Ya. Setidaknya itu. Mungkin masih ada beberapa lagi ya, yang saya belum sebutkan. Nah, cara kerja mudahnya bagaimana kira-kira? Supaya kutipan-kutipan ini bisa terangkum semuanya dalam satu pokok pikiran. Cara kerjanya begini. Kalau misalnya garis besarnya itu sebutlah Roma 3 ayat 23 sampai 28, sebutlah ayat 23 sampai 24 itu menjadi satu garis besar, maka semua tafsiran yang terkait dengan ayat 23-24 itu dijadikan satu aja, baru nanti di breakdown, dibuat, diurai menjadi satu kalimat. Caranya begitu. Ini untuk skripsi tesis disertasi ya, bukan jurnal ya. Kalau jurnal kan lebih halamannya lebih sedikit. Kita harus mampu membedakan cara menulis di jurnal dengan cara menulis skripsi tesis disertasi, itu dua hal yang berbeda. Kalau skripsi tesis disertasi itu kita lebih melihat jumlah halamannya berapa banyak, kontennya apa, isinya. Tapi kalau jurnal itu nggak begitu dia. Jurnal itu lebih kepada bukan pada banyaknya kata-kata. Dia perlu singkat, padat, berbobot. Begitu ya. Memang ada model pola yang berbeda diterapkan untuk menulis jurnal dengan menulis skripsi tesis disertasi. Ada yang berkata bahwa jurnal itu merupakan executive summary, bisa juga. Tapi memang harus dimodify. Kalau sudah terbiasa menulis jurnal, akhirnya juga tidak mengalami keberatan dengan skripsi tesis disertasi, walaupun masih perlu diolah, ya butuh waktu yang cukup lama ya. Dari satu skripsi atau satu tesis atau disertasi menjadi satu jurnal. Karena sangat ditekankan itu jurnal itu menggunakan jurnal-jurnal juga. Terutama jurnal-jurnal yang sudah akreditasi ya. Oke. Jadi saya ulangi, analisis homiletikal itu adalah analisis yang menjelaskan tentang outline, garis besar dari tema proposisi. Kalau tema proposisi itu adalah tema khotbah, kalau sifatnya tidak tertulis, ya, maka indikator itu menjadi garis besar kalau disampaikan dalam bentuk khotbah ya. Oke, analisis homiletikal adalah cara terampil atau keterampilan yang terstruktur untuk berkhotbah. Asal katanya adalah homilia ya, dari bahasa Gerika yang mengandung arti perundingan, penguraian atau khotbah. Nah, seperti yang dikemukakan William Evans dalam bukunya Cara Mempersiapkan Khotbah, bahwa homiletika adalah ilmu pengetahuan atau keterampilan dalam hal berkhotbah ya. Oke, kita langsung kepada contohnya ya. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya lanjutkan dengan contoh. Sabar sedikit ya, ini
Oke. Bisa lihat ini? Analisis teologikal? Bisa, bisa. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Nah, analisis teologikal adalah kajian tentang kesesuaian teologi yang merupakan hasil eksegesis teks. Tapi ini jangan lagi dipahami sebagai keseluruhan. Eksegesis yang dimaksudkan di sini, eks itu kan mengeluarkan makna teks kan, dengan 5 metode: kontekstual, sintaktikal, verbal, teologikal, dan homiletikal. Nah, dikatakan di sini, secara khusus analisis teologikal adalah kajian tentang kesesuaian teologi yang merupakan hasil eksegesis teks Alkitab dengan keseluruhan pola teologi dalam wahyu Allah, menganalisa, membandingkan, mengemukakan keseluruhan atau penekanan yang berbeda baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Hal yang sangat mendasar adalah memposisikan teks Alkitab dalam bingkai teologi sistematika. Implementasi penginjilan menurut Roma 3:23 jika dikaitkan dengan teologi sistematika. Nah, perhatikan ini. Menempati teologi proper, ilmu teologi yang mempelajari tentang Allah. Antropologi, ilmu teologi yang mempelajari tentang manusia. Hamartologi, ilmu teologi yang mempelajari tentang dosa. Kristologi, ilmu teologi yang mempelajari tentang Kristus. Soteriologi, ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Eklesiologi, ilmu teologi yang mempelajari tentang gereja tubuh Kristus. Eklesiologi, ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Nah, tapi ini baru berbicara tentang connected-nya, apa itu ya, koneksinya, hubungannya, tema implementasi penginjilan itu. Dalam bingkai teologi sistematika, dia terhubung dengan apa saja? Teologi proper, antropologi, hamartologi, kristologi, soteriologi, eklesiologi, dan eskatologi. Nah, harus dijelaskan. Kalau antropologi apa? Nah, ini semua manusia itu kan antropologi kan, manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang diciptakan Allah. Manusia, nah ini harus dikalimatkan lagi, manusia tersebut tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Adam dan Hawa, manusia itu ya, telah jatuh dalam dosa menyebabkan semua manusia memiliki dosa tersebut dengan segala akibat hukuman, yaitu neraka, eskatologi. Nah, gitu loh. Yesus Kristus, kristologi, melakukan karya penyelamatan, soteriologi, melalui pengorbanannya dan kematiannya, sehingga setiap orang yang beriman kepadanya atau disebut dengan tubuh Kristus orang percaya, eklesiologi, menerima pembenaran, penebusan, pendamaian. Ini dari mana ngarangnya ini? Ini tidak ngarang tidak berdasar ya. Ini setelah membaca teks. Setelah membaca teks Roma 3:23-28 itu baru diketahui. Baru bisa nulis begini. Antropologi, teologi sistematika, mortologi, eklesiologi, kristologi, soteriologi. Jadi ini bukan sesuatu yang dikarang-karang yang tidak ada dasarnya. Tidak ada logika berpikir atau rasionalisasinya. Dia harus ada rasionalisasinya. Nah, tulisan Bapak Ibu itu nanti, atau khotbah Bapak Ibu itu mencerminkan makna teks itu. Makanya analisis teologikal itu diposisikan setelah analisis verbal. Diposisikan setelah analisis sintaktikal. Diposisikan setelah analisis kontekstual. Karena dinilai bahwa setelah analisis kontekstual, setelah analisis sintaktikal, setelah analisis verbal, maka akan melahirkan atau mempermudah, sangat membantu yang namanya analisis teologikal. Gitulah. Ketiga konsep keselamatan tersebut, yaitu pembenaran, penebusan, pendamaian. Ini ada 12 konsep loh sebenarnya, cuma kita sebutkan ada 3. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam Roma 3:23-24 itu cuma ada 3. Dikerjakan karena kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi setiap orang percaya.
Pernyataan ini bukan tidak berdasar. Ini semua terinspirasi atau sangat dipengaruhi setelah membaca Roma 3 ayat 23 sampai 28. Sehingga setiap orang percaya dinyatakan benar di hadapan Allah, ditebus oleh Kristus dan didamaikan oleh Kristus. Ini dari mana kata-kata ini? Kata-kata ini tidak muncul tiba-tiba dia. Sekali lagi, ini terinspirasi dari Roma 3 ayat 23 sampai 28. Bacalah Roma 3 ayat 23 sampai 28 itu secara berturut-turut. Gitu ya. Allah bersikap adil dan sabar terhadap manusia berdosa, namun memberikan keputusan final hanya bagi setiap orang yang menerima pengorbanan Yesus Kristus. Dari mana kalimat ini? Ini terinspirasi lagi dari baca teks Roma 3 ayat 23 sampai 28. Makanya saya ngomong teks itu dibaca minimal 10 kali. Bapak Ibu akan semakin yakin kan bahwa teks itu harus dibaca berbelas kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Setelah memperhatikan pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5 pada malam ini yang merupakan pertemuan terakhir. Nah, saya ulangi. Allah bersikap adil dan sabar terhadap manusia berdosa, namun memberikan keputusan final hanya bagi setiap orang yang menerima pengorbanan Yesus Kristus yang tidak akan dihukum kekal, melainkan mendapatkan pengampunan dosa dan kepastian hidup kekal. Pembenaran terjadi bukan diperoleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman dari setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang kurang dari tulisan ini apa kira-kira? Yang kurang dari tulisan ini adalah semestinya tulisan ini dalam analisis teologikal ini langsung mengkoneksikan. Di sini mestinya ada satu bagian yang menjelaskan tentang implementasi penginjilan itu. Misalnya gini, itulah sebabnya untuk kalimat terakhir ini mestinya gini ya, itulah sebabnya untuk bisa membuat setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sangatlah penting untuk melakukan atau mengimplementasikan penginjilan. Begitu. Nah, yang kurang ini ya. Kalau bisa tulisan ini bisa dikatakan apa? Nilainya 98. Kurang 2. Analisis teologikalnya ya. Mestinya ada begitu ya. Oke, sekarang kita lihat analisis homiletikal ya. Analisis homiletikal dilakukan untuk mengkhotbahkan teks Alkitab, tentunya merupakan hasil tafsiran yang benar, khususnya Roma 3, 23-28, yang merupakan nats utama. Sasmoko memberikan penjelasan bahwa analisis homiletikal adalah kajian tentang bagian hasil eksegesis naskah Alkitab dapat diteruskan kepada dan mendapatkan respon dari audiens atau gereja. Adapun analisis homiletikal terhadap implementasi penginjilan, jangan lupa Bapak Ibu, kembali nih, kembali. Tema proposisi Anda, implementasi penginjilan. Menurut Roma 3, 23, 28 sebagai berikut: 1. Menyampaikan semua manusia tanpa terkecuali telah berdosa. Nah, dari outline ataupun indikator ini, dalam analisis kontekstual harus terkoneksi, dalam analisis sintaktikal harus terkoneksi, dalam analisis verbal harus terkoneksi. Kenapa? Hasil daripada analisis kontekstual harus terkait dengan tema proposisi. Hasil analisis sintaktikal harus terkait dengan tema proposisi. Hasil analisis verbal yang meliputi leksikal, gramatikal, historikal harus terkait dengan tema proposisi dan juga outline ini. Itulah sebabnya kenapa tulisan, saya katakan Walter C. Kaiser ini kalau dikerjakan bukunya, perintahnya itu, aturannya, tahapan-tahapannya itu menjadi begitu dalam tulisan kita, eksegesis kita. Sehingga saya berkata bahwa setiap orang yang mencoba untuk menulis analisis ini dengan baik, dengan memperhatikan bukunya Walter C. Kaiser, hanya orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mencoba atau belum pernah mencoba yang berani memberikan penilaian bahwa tulisannya Walter C. Kaiser yang kita ikuti untuk mengeksegesis itu dangkal. Begitulah. Nah, perhatikan, menyampaikan semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa ya. Ini kalau bahasa tulisannya ya, nanti bahasa lisannya terserah lah ya. Biasa kalau kita berkhotbah itu kan
eh, outline itu harus singkat, padat, berbobot, menyerupai, excited, gitu loh ya. Seksi itu dalam artian bukan seperti body manusia, tapi seksi dalam khotbah ataupun karya ilmiah itu disebut apa? Menarik, itu disebut seksi, gitu loh, menarik. Nah, perhatikan, menyampaikan semua manusia tanpa terkecuali telah berdosa. Ya. Roma 3, 2, 3 ini jelasin, dijelaskan. Bapak Ibu yang menulis harus jelaskan ini dari mana ayatnya. Nah, ini Roma 3 ayat 23 bagian A. Menyatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dijelaskan. Bapak Ibu yang khotbah jangan lupa dijelaskan. Begitu loh. Kalau Bapak tidak jelaskan itu sama dengan apa? Pengkhotbah jadi-jadian. Maaf nih, enggak enak ngomongnya. Kalau tersinggung berarti masih ada Roh Kudus. Pengkhotbah gadungan. Kesaksian Anda itu tidak lebih hebat daripada ayat Alkitab. Isinya maksudnya. Anda turun dari surga, pernah masuk surga kemudian datang ke bumi lagi dengan tidak mendiskreditkan. Apa yang Anda sampaikan, pengalaman Anda itu nilainya tetap di bawah Alkitab yang diwahyukan oleh Tuhan. Makanya dalam berkhotbah itu jangan lupa ilustrasi penerapan itu hanyalah merupakan pelengkap, bukan hal yang paling utama di dalam menyampaikan firman. Tapi yang paling utama itu apa? Memberikan penjelasan terhadap teks. Gitu loh. Jangan ditinggalin teks ini. Apakah itu homiletikal, artinya sesuatu yang Anda sampaikan secara lisan, ataupun juga dalam bentuk karya ilmiah. Tidak boleh ditinggalkan ayat itu. Cuma dibaca tidak dijelaskan. Itu fatal. Nah, kemudian Bapak Ibu mulai menjelaskan kan? Perhatikan nih. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Klausul tersebut dikomentari oleh Dick Hegelberg. Nah, ini. Dalam ayat itu Paulus mendukung pernyataan sebelumnya sesuai dengan pasal 1 ayat 18 sampai 22 bahwa semua orang bukan Yahudi telah berbuat dosa, dan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 sampai dengan pasal 38 bahwa semua orang Yahudi telah berbuat dosa sehingga tidak ada perbedaan. Catatan Nygren mengenai ayat itu tepat. Setiap pernyataan negatif tentang dosa dan usaha manusia yang sia-sia menggarisbawahi bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh dari Allah. Hanya Allah yang dapat membenarkan orang. Allah dipermuliakan melalui kegagalan manusia yang menyeluruh. Seperti apa yang sudah dikatakan dalam pasal 3 ayat 5 bagian A. Nah, ini kan Hegelberg. Ya kan? Ini jangan ditinggalin ini. Komentarin dong. Begitu loh. Komentari. Komentar Anda apa? Ini. Semua orang yang dimaksudkan mencakup orang-orang bukan Yahudi. Dan Yahudi. Karena dia ngomong di sini kan. Ada enggak yang ngomong semua orang di sini? Semua orang. Nah, ini. Ya. Anda komentari. Berdosa adanya. Jadi tanpa terkecuali semua orang berdosa. Usai apapun dari diri manusia tidak dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah. Oke? Nah, ini statement Anda setelah memperhatikan kutipan 107. Kemudian tidak berhenti di situ. Harus lagi pakai kutipan yang lain. David Ralph P. Martin selanjutnya menjelaskan. Kekurangan pada segala orang ini adalah satu keterangan tentang arti dosa. Sudah betul dan segala orang menyadarinya bahwa manusia jauh sekali dari cahaya gemerlapan kesempurnaan Allah. Ini jangan ditinggalin ini kutipan 108 ini. Harus dikasih komentar. Setiap orang tanpa terkecuali telah berdosa. Jauh dari kehendak dan kesempurnaan Allah. Dan sebagai akibatnya adalah maut. Atau kematian kekal Roma 6 ayat 23. Jadi jelaslah bahwa melalui uraian di atas diketahui bahwa implementasi, nah ini muncul lagi nih tema proposisi Anda. Implementasi penginjilan menyampaikan semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Jadi waktu Anda melakukan penginjilan, implementasi itu kan melakukan atau menerapkan penginjilan, maka apa yang Anda lakukan? Menyampaikan semua manusia tanpa terkecuali telah berdosa. Itu satu contoh ya. Ya, saya mau lihat feedback nih dari teman-teman ini. Silakan. Ya,
Kasih komentar, teman-teman. Ada Boleh pertanyaan? saya bertanya, Ya, silakan, silakan, Pak. Pastor? Maaf ya sebelumnya, karena saya benar-benar masih baru, jadi saya perlu memahami lebih dalam nih ya. It's okay, it's okay. Jadi gini, maksud saya, pada saat ketika melakukan analisa tadi, kan diambil dari berbagai sudut pandang gitu ya, dan kemudian ketika melakukan analisa itu juga mengambil dari beberapa tokoh-tokoh yang melakukan penafsiran ya. Nah, Sorry, kita pilih dulu nih, Bro. Pertanyaan ini terkait dengan homiletical atau theological? Analisis homiletical atau analisis homiletical? mungkin homiletical mungkin. Homiletical, oke. Ya. Silakan. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah gini, bagaimana kita bisa tahu, kita ya sebagai seseorang yang melakukan penafsiran itu bisa tahu bahwa ini penafsirannya paling nggak salah arah gitu loh. Karena kenapa saya mengatakan itu? Karena kadang-kadang kan dalam satu ayat orang-orang bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu. Itu aja mungkin. Bagus. Good question. Ya, saya jawab ini dulu ya, Brother Antonius ya. Nanti kalau ada pertanyaan kedua no problem. Jadi begini, terlalu banyak orang nulis di dunia ini. Gitu ya. Bahkan juga terlalu banyak orang yang berbicara tentang sesuatu, apakah dia punya gelar teologi atau tidak punya gelar teologi. Maaf kata, publishing ataupun juga penerbit sekarang ini kan, sorry to say, juga dikejar-kejar dengan omset nih, bayar pegawai dan sebagainya. Sehingga kita itu sangat sulit, sangat susah untuk menjaga, mensortir kira-kira penerbit ini dia nerbitin buku yang liberal atau tidak, contohnya begitu ya, buku yang benar atau enggak, gitu lah. Apalagi di zaman now ini sesuatu yang praktikal, yang mudah dimengerti, yang agak sedikit gila-gila gitu ya penjelasannya, itu justru yang lebih mudah diterima dibanding yang ruwet tapi benar gitu loh. Nah, cara ngoreksinya bagaimana? Satu, lihat penerbitnya itu siapa. Biasanya kalau BPK, Kalam Kudus, ya, terus Reform, terus Gandum Mas. Nah, itu kan itu penerbit-penerbit yang dapat dikatakan, saya tidak menggaranti 100%, tapi bisa dikatakan penerbit-penerbit ini tetap konsisten untuk menjaga marwah daripada makna penafsiran itu sendiri. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain penerbit, apalagi penulis ya. Penulis itu biasanya kan kelihatan dia background pendidikan teologi itu dari mana, begitulah. Nah, yang jadi permasalahan itu begini, banyak orang berpikir kalau dia doktor maka dia bisa menulis segala sesuatu, apa saja yang terkait dengan Alkitab itu keliru, gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Seorang doktor itu dia tidak ahli dalam segala sesuatu yang terkait dengan Alkitab. Dia punya spesifikasi. Yang bablas di kita ini kan begini. Seolah-olah dokter itu mewakili segala penyakit. Artinya bisa menyembuhkan segala penyakit. Tidak bisa. Nah, ada dokter spesialis. Dalam dunia teologi juga begitu. Nah, saya jelaskan ini ya. Sebutlah STI Jogja. Strongnya di mana? Strongnya ya memang teologi sistematika. Begitulah. Terus misalnya STT Tiranus. Ini misal ya, contoh ya. Jangan tersinggung yang alumni STI Jogja dan STT Alkitab Tiranus Bandung. Strongnya di mana? Strongnya di penginjilan. Berarti kalau dia bicara penginjilan, oke. Nah, ada lagi berbagai STT lainnya. Jadi terkait dengan analisis homiletikal ini, sebaiknya memang mencari sekolah-sekolah teologi, kalau dia itu penulis dari satu sekolah teologi, yang betul-betul strong ataupun juga mengutamakan metode tafsir. Begitulah.
Jangan sampai maaf kata, karena seorang gembala jemaatnya banyak, dia mulai menulis buku dan menafsir teks. Itu pernah terjadi. Saya tidak sebutkan nama ya. Keliru. Kenapa? Karena expertnya dia bukan di bidang itu dia. Dia kalau bicara tentang pertumbuhan gereja, pelayanan pastoral, nah oke banget. Justru itu bidang dia. Begitu maksud saya. Nah sesuai dengan tafsiran ini, sebaiknya siapa penulis-penulisnya? Ya penulis-penulis akademisi. Kalau bisa akademisi murni dalam artian orang yang memang bergulat di bidang itu. Karena ini sifatnya tafsiran. Supaya tidak missing gitu loh. Nah, untuk tahu itu, saya merekomendasikan yang paling gampang itu apa? Cek di Sabda. Klik aja Sabda, misalnya tafsir Roma 3 ayat 23 sampai 28. Sabda. Klik langsung di internet, dia langsung muncul tuh. Langsung muncul. Nah, langsung cek di situ. Kenapa kok saya merekomendasikan itu? Iya. Satu, Matthew Henry itu dari dulu sampai sekarang bukunya itu konsisten diakui oleh sekolah-sekolah teologi Injili. Bukan penulis kacangan itu, Matthew Henry itu. Puji Tuhan, belakangan ini tulisannya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu kan tidak ada. Terus siapa lagi? Wycliffe. Wycliffe itu bukan penulis baru kemarin. Wycliffe itu orang yang dapat dikatakan memberikan hidupnya sepenuhnya untuk menjelaskan teks Alkitab. Siapa lagi? Full Life, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Oh itu banyak penulis di situ. Bisa dicek di introduction-nya itu. Siapa-siapa saja. Orang yang punya degree-degree dari sekolah teologi yang terakui. Nah maksud saya begitu. Nah lagi pula kan, kalau ada misalnya pendapat yang berbeda, makanya kan di depannya sudah ada analisis yang namanya analisis verbal, leksikal, gramatikal, historikal, gitu ya. Malam ini kita akan coba lagi analisis verbalnya kalau memang masih ada waktu ya. Nah itu yang saya maksudkan. Tapi jangan lupa ya bahwa sekalipun itu sudah membaca tafsiran-tafsiran dan mengutip-mengutip, jangan lupa posisi kita di mana. Artinya apa? Anda statement closingnya apa? Sebagai seorang penulis, begitulah. Nah misalnya kalau dalam khotbah, bisa juga statement closing Anda apa? Terkait dengan outline itu. Jangan sampai tidak ada. Begitu ya. Nah ini mengedukasi umat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di pasca pandemi ini, umat itu sudah cerdas. Dan kita harus sadar bahwa preaching yang sifatnya solving problem, itu oke, tapi bukan berarti itu menjadi segala-galanya. Ya, umat juga udah capek dengan khotbah-khotbah solving problem ya. Umat perlu di-educate dengan benar, perlu diedukasi sehingga menjadi pribadi yang bertumbuh berakar dan berubah dalam Kristus. Ya, terima kasih. Kalau masih ada, Brother Antonius silakan. Satu lagi, mohon maaf. Ya, silakan. Oke, no problem. Kalau seandainya nih, tadi kan Pastor Alan sudah sempat ngomong nih, ada sudut pandang yang satu ini bisa dia ngomongnya A, ada yang ngomong B. So ketika kita mau menafsirkan, kita di posisi yang mana yang kita kadang-kadang nggak tahu nih, apakah ya A yang kita ikutin apa B yang kita ikutin. Nah, itu sebabnya sudah ada analisis teologikal di depan. Analisis teologikal itu menentukan, membantu kita untuk menentukan posisi kita yang mana dalam mengkaji analisis homiletikal. Analisis teologikal sudah di depan kan. Itu kan dia analisis yang keempat. Analisis yang kelima kan ada analisis homiletikal. Nah, dari situ akan ketahuan di mana posisi kita. Nah, saya merasa, mohon maaf, sebagai bisa dikatakan master bidang teologi sistematika, menyampaikan pada malam ini bahwa cuma satu doktrin yang tidak boleh berubah. Harga mati. Di mana semua orang Kristen harus mengakuinya. Apa itu? Yesus satu-satunya juru selamat.
Itu doktrin yang harga mati, yang tidak bisa diubah. Bila ada orang yang berkata Yesus bukan satu-satunya juru selamat, berarti kita mungkin bajunya sama Kristen, tapi cara memandang kita tentang Alkitab itu berbeda. Nah, begitu. Nanti bicara sebutlah tentang akhir zaman, Yesus datang di angkasa menjemput kita sebagai saleh-salehnya sebelum tribulasi, sesudah tribulasi, di tengah-tengah tribulasi, atau saat kerajaan 1000 tahun. Silahkan memilih, karena semuanya punya argumentasi. Dan orang yang punya argumentasi itu kalau dia berkata saya punya paling benar, menurut saya itu patut didengarkan. Itu artinya apa? Keyakinan dia terhadap satu doktrin itu kuat. Kalau dia berkata ya terserah kamu milih yang mana, saya juga enggak tahu, artinya dia sendiri sebenarnya apa? Masih bias, yang perlu dibantu untuk yakin terhadap satu doktrin. Nah, selanjutnya yang terakhir, jangan lupa loh, kita itu kan ada di satu sinode, ya kan? Ada di satu sinode, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Kamu tidak boleh lawan arus doktrin yang ditetapkan di mana kamu menjadi hamba Tuhan atau jemaat. Tidak boleh. Itu kekeliruan. Kalau kamu tidak sepaham, maka satu, kamu harus diam. Jangan menyebarkan doktrin yang berbeda. Yang kedua, kalau kamu tidak sepaham dan kamu merasa tidak bisa menerima doktrin yang ada, ya udah keluar aja dari organisasi itu, cari yang sepaham. Begitulah. Ini kan bicara tentang apa? Tubuh Kristus, body Christ. Saya ulangi lagi, doktrin yang tidak boleh berubah. Harga mati cuma satu, Yesus satu-satunya juru selamat. Itu baru bicara tadi tentang akhir zaman loh. Belum bicara Roh Kudus, belum bicara tentang dosa, pelepasan dan sebagainya. Ya. Nah, tapi saya mau sampaikan lagi dalam kesempatan ini, whatever, semuanya itu harus dihakimi, artinya harus dilihat kepada teks Alkitab. Jadi bukan berdasarkan pengalaman yang bersifat subjektif, itu tidak boleh. Keliru besar itu. Kita harus mempercayai Alkitab sebagai kebenaran yang tidak pernah salah, yang memiliki kewibawaan, yang adalah kehendak Allah sendiri. Gitu ya. Tindakan Allah menyatakan dirinya secara khusus selain Yesus Kristus. Salah satunya adalah Alkitab yang disebut dengan penyataan khusus. Ya, terima kasih. Ya, silakan teman-teman yang lain. Pak Soneta, silakan Pak Soneta. Ya, silakan. Pak Erik. Belum ada, Pak. Belum ada. Pak Joni Arifin, silakan Pak Joni Arifin. Belum ada, Pak. Menyimak dulu, Pak. Menyimak dulu ya. Nah, ibu kita atau sister kita Livia, supaya saya dapat feedback nih. Belum, Pak. Belum ya, oke. Ya. Sister kita, ibu kita Yeni Latif. Belum? Oke ya. Saya teruskan ke outline kedua ya. Dan ketiga ya. Oke. Ya. Nah, indikator yang kedua itu adalah menyampaikan semua manusia berdosa dipastikan menerima hukuman kekal. Outline pertama dengan outline yang kedua ini tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Sebab kalau outline pertama dan kedua ini sama, terus kuesionernya nanti bagaimana? Ini contoh ya. Kalau outline pertama itu kuesionernya ada 3, maka sebaiknya pertanyaan kedua kuesionernya berapa? 3. Dan kuesioner yang dipakai di nomor 1, 2, 3 di indikator pertama, menyampaikan semua manusia tanpa terkecuali telah berdosa, itu tidak bisa sama. Atau menyerupai
Dengan indikator, sebutlah indikator kedua, menyampaikan semua manusia berdosa dipastikan menerima hukuman kekal. Sebutlah nomor 4, 5, 6. Tidak bisa sama, dia harus berbeda. Makanya indikator itu tidak boleh sama. Ini perhatikan ya. Coba saya ulangi ya. Menyampaikan semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Tekanannya manusia tanpa terkecuali berbuat dosa ya. Nah, manusia tanpa terkecuali berbuat dosa. Yang kedua, manusia berdosa dipastikan menerima hukuman kekal. Ini dua hal yang berbeda ini. Kalau ini akibat perbuatan dosa, ya kan? Pasal 3 ayat 23 bagian B ini akibat perbuatan dosa kan? Dipastikan menerima hukuman kekal. Kalau ini memberikan apa? Identitas manusia tanpa terkecuali berbuat dosa, itu dua hal yang berbeda. Identitas manusia tanpa terkecuali berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan bicara identitas lagi Bapak Ibu mahasiswa ya. Tapi bicara tentang apa? Akibat. Konsekuensi daripada identitas manusia yang berbuat dosa, yaitu menerima hukuman kekal. Begitulah. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Oke, timbul pertanyaan, kalau dia Roma 3:23 bagian B, apa teksnya, bunyinya? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini dijelasin ini kemuliaan Allah ini. Maksudnya apa toh? Nah, kalimat tersebut mengingatkan kepada Adam yang telah dijadikan menurut gambar Allah, tetapi telah kehilangan kehormatan karena berbuat dosa dengan ketidaktaatan. Semua orang di bumi ini tanpa terkecuali adalah keturunan Adam. Itulah sebabnya tanpa terkecuali telah gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan Allah, yakni menampilkan hidup yang berkenan. Yudaisme Rabi berpandangan bahwa Adam kehilangan gambar Allah pada saat jatuh. Oke, itu kutipan ya. Kemudian harus dijelaskan, gambar Allah yang hilang dalam diri Adam menjadikan orang yang juga keturunan Adam kehilangan kemuliaan Allah. Oh, begitu toh. Jadi kehilangan kemuliaan Allah ini karena Adam jatuh dalam dosa. Dan kita manusia yang adalah keturunan dosa, akibatnya juga kehilangan kemuliaan Allah. Nah, perhatikan ya. Mick Kelson menulis, kehilangan berarti kekurangan atau ketiadaan. Kemuliaan Allah mencakup segala kemegahan dan kecemerlangan Allah, manifestasi keberadaan Allah yang memancar keluar. Kemegahan dan keagungan juga merupakan bagian dari kemuliaan Allah. Keagungan mencakup kuasa, kemegahan mencakup kedudukan yang unggul dan ditinggikan yang dimiliki oleh oknum tertinggi tersebut. Sekalipun demikian, kemuliaan Allah bukan hanya untuk dilihat oleh orang percaya, tetapi juga diterima dan dijadikan bagian dari setiap orang percaya dan merupakan tujuan hidup mereka. Kemuliaan Allah bukan hanya dianggap milik Allah, tetapi sejumlah besar orang percaya di surga karena kemenangannya atas dosa. Tetapi kemuliaan itu juga merupakan ciri khas dari kota kudus, tempat tinggal abadi Allah dan umatnya. Manusia senantiasa kekurangan kemuliaan Allah, sebab perbuatan dosa yang terus-menerus akan mengaburkan segala sesuatu yang tercakup dalam kemuliaan Allah. Kutipan 111 kan? Nah, harus ada komentarnya nih. Nah, ini komentarnya. Ini komentar siapa ini? Komentar penulis. Ini komentar penulis. Ya. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya gambar dan rupa Allah tidak ada lagi pada diri manusia. Manusia tidak memiliki karakter ilahi dan tidak mampu menjadi pribadi yang unggul untuk mengelola dunia dengan segala isinya dengan baik. Itu yang dimaksudkan dengan kehilangan kemuliaan Allah. Hal tersebut menunjukkan manusia melanggar kehendak Allah atau disebut berdosa yang mengakibatkan hukuman kekal. Jelas. Nah, ini perhatikan. Jadi jelaslah melalui uraian di atas diketahui bahwa implementasi penginjilan menyampaikan semua manusia berdosa dipastikan menerima hukuman kekal. Dari mana ceritanya dipastikan menerima hukuman kekal itu? Ternyata karena kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kehilangan kemuliaan Allah? Karena manusia itu tidak mampu hidup dalam ketaatan atau tidak memiliki karakter Allah lagi dalam dirinya. Gitu ya. Oke, kita masuk yang ketiga.
Menyampaikan kasih Yesus Kristus diperuntukkan untuk menebus manusia berdosa dari hukuman kekal. Dua hal yang berbeda dari sebelumnya. Kalau pertama bicara tentang identitas manusia, yaitu manusia sudah berbuat dosa. Yang kedua, akibat daripada manusia berdosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, bukan bicara akibat, tapi bagaimana caranya menyelesaikan manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Menyampaikan kasih Yesus Kristus diperuntukkan untuk menebus manusia berdosa dari hukuman kekal. Jadi ini outline 1, outline 2, outline 3 itu memang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu jangan lupa itu. Nah, ketika outline 1, 2, 3 ini berbeda tapi tidak saling terkait, itu salah. Namanya juga outline atau indikator itu harus dirangkum dalam satu tema atau disebut dengan tema proposisi. Begitu loh. Kalau bicara tentang implementasi penginjilan, maka semua outline-nya nanti atau indikatornya terkait dengan implementasi penginjilan. Tidak bisa tidak. Gitu ya. Roma 3:24 menyatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Donald C. Stam ini Alkitab Penuntun Berkelimpahan ya, menyatakan ayat ini Roma 3:23 mengandung dua kata yang sering dipakai Paulus untuk menyatakan keselamatan. Dibenarkan dan penebusan. Yesus Kristus memberikan anugerahnya, artinya manusia tidak menerima hukuman kekal atau neraka karena pembenaran dan penebusannya. Ibrahim selanjutnya menerangkan, dibenarkan berarti dibuat menjadi benar, dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan dari kesalahan dan noda. Oleh sebab itu kita bebas dari hukuman akibat dosa. Allah yang membenarkan merupakan doktrin yang sangat menarik untuk diperhatikan. Chris Marantika memberikan penjelasan dengan tuntas. Definisi teologis untuk pembenaran di sini adalah tindakan hukuman Allah, di mana karena adanya tindakan hukuman Allah, orang-orang berdosa dibenarkan oleh sebab iman kepada Yesus Kristus. Allah menyatakan orang-orang berdosa ini atau itu benar tanpa dosa dan bebas dari hukum Taurat dari hukum kekal yang telah diperbaharui. Walaupun dulu Allah menghukum mereka, tetapi kini Allah menyatakan mereka yang percaya itu tak bersalah dan tanpa dosa. Pembenaran ini adalah berhubungan dengan posisi atau kedudukan seseorang secara legal di hadapan Allah. Yesus Kristus menjadi penyebab setiap orang berdosa diposisikan di hadapan Allah secara hukum karena ia telah menanggung, diposisikan dibenarkan maksudnya, karena ia telah menanggung hukuman Allah. Nah itu statement siapa? Statement penulis, statement Bapak Ibu. Perhatikan, Yesus Kristus menjadi penyebab setiap orang berdosa diposisikan dibenarkan. Ini dalam sekali nih maknanya ya, di hadapan Allah secara hukum. Jadi Yesus Kristus yang menjadi penyebab setiap orang berdosa itu diposisikan, dibenarkan di hadapan Allah secara hukum. Secara hukum loh, artinya apa? Tidak ada sesuatu lagi yang bisa membatalkan pernyataan atau statement tersebut secara hukum. Karena ia telah menanggung hukuman, yaitu Kristus, hukuman Allah. Hegelberg memberikan pernyataan dukungan dengan tulisan, sudah dibuktikan bahwa tidak ada kebenaran yang dapat dikerjakan oleh manusia dalam aion kematian manusia ya. Tetapi ada kebenaran, yaitu kebenaran yang dari Allah bagi manusia. Itulah satu-satunya kebenaran. Ayat itu tidak mengandung kesan bahwa semua orang yang disebutkan dalam pasal 323 telah dibenarkan. Dan hal iman bukanlah apa-apa. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebenaran tersebut dapat diterima oleh semua orang melalui iman dalam Yesus Kristus. Nah, kutipan 116 ini belum selesai. Harus ada lagi penjelasan. Kebenaran menurut standar Allah tidak ditemukan dalam hidup manusia berdosa. Pembenaran dari Allah bukan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia, melainkan diterima dalam iman melalui Yesus Kristus. Pembenaran Allah dilakukan atas kasih karunia-Nya dan cuma-cuma. Hegelberg selanjutnya menjelaskan, dua anak kalimat ini saling mendukung. Yang pertama oleh kasih karunia-Nya menunjukkan pada sumber kebenaran tersebut. Adapun yang kedua dengan cuma-cuma lebih menegaskan sifatnya. Keduanya berarti bahwa manusia
tidak perlu membayar apa-apa untuk menerima pemberian tersebut. Namun hal ini sudah nyata bagi para pembaca karena sudah jelas bahwa segala usaha manusia tidak dapat membenarkan manusia atau membebaskan dari murka. Nah, kutipan 116 itu terkoneksi juga dengan 117. Tidak lari sendiri dia, harus saling terkait atau terhubung. Perhatikan, pembenaran oleh kasih karunia menunjukkan pada sumber kebenaran yaitu Allah sendiri. Pembenaran dengan cuma-cuma menunjuk atau menegaskan pada sifat dari pembenaran. Pembenaran tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Datangnya hanya dari Allah sebab merupakan kasih karunia Allah dan diberikan secara cuma-cuma. Nah, dilanjutkan lagi. Ibrahim memberikan penguatan, dorean, berarti pemberian cuma-cuma atau gratis. Gratis oleh anugerahnya, tidak usah membayar. Kasih karunia berarti pemberian, kemurahan yang tidak selayaknya diterima. Jika orang Yunani memberikan sesuatu dari hati yang murni, tanpa pemikiran atau dikembalikan, mereka menggunakan kata pemberian tersebut dengan anugerah kasih karunia. Jadi ketika istilah dorean itu digunakan, itu sama dengan sesuatu yang diberi tanpa harus dikembalikan. Murni. Gitu ya. Nah, kasih karunia Kristuslah yang menjadi kunci dari pembenaran. Yesus Kristus menjadi penyebab utama terjadinya pembenaran. Kristus melakukannya dengan kemurahannya. Suatu anugerah yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan kepada manusia. Manusia sangat beruntung karena pembenaran diberikan dengan cuma-cuma. Datangnya hanya dari Allah dan bukan merupakan satu kerjasama dengan manusia. Aktivitas pembenaran dikerjakan secara sepihak oleh Allah, manusia hanya menerima hasilnya. Pembenaran terjadi melalui penebusan Kristus. Ibrahim menjelaskan konsep pembenaran sebagai berikut. Apolutroseos berarti penebusan. Pembebasan dengan uang tebusan. Kata ini menekankan pada tindakan pembebasan. Di sini berarti pembebasan dari dosa. Nah, 10 kali dalam perjanjian baru dijelaskan dalam teks ini ya. Dalam perjanjian lama, baik orang maupun harta milik ditebus. Ada penjelasan. Nah ini kutipan 109 ini harus dijelaskan, tidak boleh dibiarkan. Penebusan bermakna pembebasan dari kuasa dosa yang sangat menguntungkan manusia karena setiap orang tidak dapat lagi diperhamba oleh dosa. Ada enggak hubungannya dengan ini loh? Ini bicara pembebasan. Bicara pembebasan juga. Jadi ini kutipan, kita komentari. Jelas ya, penebusan bermakna pembebasan dari kuasa dosa yang sangat menguntungkan manusia. Karena setiap orang tidak dapat lagi diperhamba oleh dosa. Penebusan menjelaskan posisi setiap orang percaya yang telah ditebus. Menjadi milik penebusan. Penebus yaitu Kristus. Michelson memberikan komentar. Ini belum selesai ya, saya habiskan ya. Oke, saya habiskan ini yang garis pertanyaan ketiga ya. Dia telah menyediakan penebusan. Aslinya kata ini berarti membeli kembali seorang budak atau tawanan, membebaskan dengan membayar harga tertentu. Di sini penebusan mengacu kepada pembebasan dari dosa dan akibat-akibatnya melalui Kristus. Penebusan atau pembebasan adalah dalam Kristus Yesus. Berada dalam Kristus berarti menjadi miliknya dan merupakan bagian dari segala sesuatu yang telah ia lakukan dan yang telah ia jadikan melalui karya penebusannya. Akibat dari penebusan dikerjakan dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus menjadikan setiap orang yang menerima penebusan tersebut terbebas dari hukuman kekal. Sehingga memperoleh kepastian hidup kekal. Satu tindakan pembenaran yang Allah kerjakan sesuai kehendaknya yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Jadi jelaslah melalui uraian di atas diketahui bahwa implementasi penginjilan menyampaikan kasih karunia Kristus diperuntukkan untuk menebus manusia berdosa dari hukuman kekal. Perhatikan Bapak Ibu ya, teknik kita menulis yang pertama, pendapat kita didukung oleh buku. Artinya pendapat kita itu harus dikuatkan oleh buku atau jurnal yang disebut dengan kutipan. Jadi pendapat kita didukung oleh kutipan, itu cara pertama. Yang kedua, kutipan kita dukung. Pendapat kutipan itu kita dukung. Kita sepaham atau sepakat. Tapi jangan tulis dukung. Melainkan apa? Berikan penjelasan. Mendukungnya seperti apa. Yang ketiga,
tulisan kita bantah. Pendapat tulisan itu kita bantah, tapi juga harus beri argumentasinya. Jadi saya mau jelaskan, ada 3 metode dalam menulis. Yang pertama, pendapat kita didukung oleh kutipan. Yang kedua, kutipan kita dukung. Yang ketiga, kutipan kita tolak. Begitu ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu. Ini masih ada 24 menit ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Shalom, Pak Thomas. Ada pertanyaan? Nyimak, Pak. Oh, masih menyimak. Oke, oke. Terus Pendeta Dani Oningka, ada pertanyaan? Masih belum. Masih, oke. Iya. Kemudian Pak Dani Joy Silitonga. Masih menyimak, Pak. Menyimak ya. Oke. Oke. Nah, kita masih ada beberapa menit. Bapak Ibu. Shalom Pak Dr. Anas. Wah, salam. Ada pertanyaan kira-kira Pak Soneta, silakan. Ya Pak, tadi sebenarnya saya sudah bertanya Pak, cuma gangguan laptop saya Pak tadi Pak. Saya Oke, bicara silakan. tapi nggak Kita kasih kesempatan. Silakan. Ya. Pak, kembali ke tadi yang saya mau tanyakan tentang analisis homiletikal Pak. Apakah ini hanya tepat untuk khotbah ekspositori? Satu, itu pertanyaan saya. Kalau diterapkan ke tekstual atau mungkin topikal, maksimal tidak. Lalu yang kedua, Pak. Saya tadi membaca berulang kali Roma 3 ayat 23 sampai 28 seperti yang Pak Harnas sampaikan. Saya mencoba mencari frasa dan klausanya, Pak. Itunya, Pak. Frasa dan klausanya itu seberapa penting supaya tafsiran kita tidak meleset, Pak. Seperti itu, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Terima kasih, Pak Anas. Mohon Ya, baik. Analisis ya. Yang pertama ya. Analisis homiletikal itu sebenarnya lebih cocok untuk apa? Betul ya. Kalau boleh saya katakan, kelengkapan analisis homiletikal ini sebenarnya untuk khotbah ekspositori. Atau istilah lainnya adalah expository preaching. Begitulah. Expository preaching atau khotbah ekspositori itu kan sebenarnya satu kajian yang kalau boleh saya katakan itulah eksegesis. Jadi eksegesis dalam bentuk tulisan ya ini 5 analisis. Tapi eksegesis dalam bentuk lisan itulah homiletical, expository preaching. Gitu loh, lebih tepatnya begitu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau mau dijadikan khotbah tekstual dan topikal? Hasil analisis homiletical ini bisa enggak? Bisa. Tapi kalau yang disebut dengan khotbah topikal itu kan dia ditemukan dulu. Kesimpulannya baru dicarikan teks pendukungnya. Begitulah. Itu yang disebut topikal kan. Bukan keluar dulu temanya ataupun indikatornya, kemudian dijelaskan. Bahasa ilmiahnya begini. Kalau khotbah topikal itu kan khotbah deduktif, bukan induktif. Kalau khotbah ekspositor itu kan khotbah induktif, artinya dari dalam teks. Nah, bagaimana dengan tekstual? Nah, tekstual itu kan sebenarnya perkawinan antara expository preaching dengan topical preaching. Jadi dia ada di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Kalau khotbah ekspositori itu seperti kacamata kuda, tidak boleh lihat teks lain kecuali teks itu. Terpaksalah baru membuat teks lain, itu pun harus penulis yang sama dan pengertiannya sama. Seboleh-bolehnya sangat baik kalau hanya mengkaji teks itu saja, seperti kacamata kuda. Kacamata kuda itu artinya apa? Kalau kuda itu tidak pernah melihat ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, cuma melihat ke depan.
itu kuda. Dipakein kacamata itu kuda kan supaya tidak lihat kanan kiri, lihatnya ke depan doang. Nah kalau kita apa? Lihat teks itu aja. Kalau sudah di load itu Roma 3 ayat 23 sampai 28 ya itu aja, jangan yang lain. Nah sementara ketika teks itu dikaji kemudian ada implementasinya melebar, itu bukan lagi disebut ekspositori tapi tekstual. Gitulah. Nah sementara topikal itu tema sudah ditentukan, nanti outline baru menyusul. Maksud saya begitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kepentingan analisis kontekstual ini, sintaktikal ya, ini dengan tafsiran ya. Jadi gini, sebenarnya analisis sintaktikal itu sudah setengah tafsiran kita, setengah tafsiran gitu lah, setengah tafsiran, tetapi sifatnya itu bukan merupakan pernyataan yang absolut. Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, karena kan selalu begini. Misalnya, manusia berbuat dosa. Itu disebut apa? Manusia berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Sebutlah itu analisis hubungan klausa-klausa dengan tema proposisi. Sebutlah begitu ya. Maka dikatakan begini. Misalnya klausanya klausa kedua. Klausa kedua. Semua manusia berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat sekian. Maknanya adalah bla 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 bla. Ya kan? Terus hubungan tema proposisi ini. Hubungan klausa ini dengan tema proposisi ini adalah bahwa implementasi penginjilan bla 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 bla. Gitu kan? Nah, itu artinya apa? Sebenarnya analisis sintaksis itu sudah menjadi tafsiran. Tapi tafsiran dari Anda sebagai penulis. Dan itu juga bisa membantu nantinya untuk melihat analisis homiletikalnya. Begitu loh. Nah, pendapat analisis sintaktikal itu apa kontribusinya? Analisis sintaktikal itu seolah-olah Anda itu belum tahu outline ataupun juga indikator dari teks Roma 8 ayat 23 sampai 28 itu apa? Sebutlah Roma 3 ayat 23 sampai 28 itu ada 5 indikator atau 5 ciri, 5 garis besar ya. Maka tidak boleh tidak analisis sintaktikal itu minimal 5, bisa 7, bisa 10 terserah. Begitu loh. Nah, itu model cara kita membimbing kepada mahasiswa yang sedang menulis. Tapi kalau kita tidak menjadi pemula, sudah terbiasa dengan ini, makanya saya bilang, para ahli yang sudah belasan tahun menggunakan metode Walter C. Kaiser ini, begitu ketemu indikator dan rasional, kemudian dicarikan teks ketemu, perintah selanjutnya apa? Tidak usah kerja apapun juga, cek dulu itu. Analisis homiletikal kamu, sudah betul enggak? Rasionalisasinya seperti apa? Nah itu. Kalau saya lihat, membimbing biasanya gini, ini waktunya untuk mahasiswa masih panjang atau pendek? Kalau waktunya masih panjang ya terserah. Dari mana dia mau kerja kita kasihkan pilihan, terserah dia. Tapi kalau waktunya sudah pendek, jangan sampai mahasiswa itu menulis lebih banyak di analisis kontekstual, lebih banyak di analisis sintaktikal, lebih banyak menulis di analisis verbal, lebih banyak analisis teologikal. Sementara analisis homiletikalnya tidak ketemu, wah repot. Maaf ya, orang kalau pakai celana yang intinya apa sih? Supaya organ tubuhnya tidak kelihatan kan? Organ tubuh vitalnya tidak kelihatan kan? Betul nggak? Itu yang paling utama orang pakai celana. Mau celananya pendek, mau celananya panjang, mau celananya terbuat dari kain mahal, mau celananya terbuat dari kain murah, mau modelnya aneh-aneh, mau modelnya yang kekinian, mau kainnya tua, mau kainnya muda,
itu perkara sekunder, bukan perkara primer. Nah, sama juga ketika menulis skripsi, tesis, disertasi atau khotbah, setelah teks ditemukan, apa yang paling utama? Ya ciri-ciri atau indikator. Nah, kalau tidak ketemu ciri-ciri atau indikatornya, timbul pertanyaan, wujud daripada karya ilmiah itu apa? Tidak ada. Begitu pula, kalau khotbah, temanya ditemukan, garis besarnya tidak ada, yaitu akhirnya cerita. Menghabiskan waktu, selesai. Ditanya, tadi temanya apa? Oh ada. Terus ciri-cirinya apa? Tidak tahu. Nah, itu tanggung jawab moral. Gitu ya. Nah, itu maksud saya. Jadi kepentingannya itu analisis sintaktikal dengan analisis homiletikal itu di mana? Kalau analisis homiletikal itu sudah harus, tidak boleh tidak, harga mati menggunakan kutipan. Kalau analisis sintaktikal itu boleh tidak menggunakan kutipan. Kenapa? Karena di situ dilihat ketajaman penulis, yaitu mahasiswa Anda ya. Sementara analisis homiletikal lebih melihat kepada apa? Tafsiran. Tapi kedua-duanya ini apa? Sinkronis. Tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan apa? Salah. Karena semuanya terangkum dalam namanya tema proposisi. Atau judul khotbah. Atau tema skripsi, tesis, disertasi. Oke. Kira-kira begitu ya Pak Sunita ya. Ya silakan yang lainnya. Bagaimana Ibu Pia? Ada pertanyaan? Pendeta. Oh, gitu ya. Oke ya. Teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya coba kita melihat internet ya. Sabar ya. Oke, sabar lagi loading. Silakan ditulis pertanyaannya, dibaca enggak masalah ya. Karena ini kan merupakan pertemuan terakhir. Oke. Ya, bisa lihat. Ini langsung dari internet ya. Website maksud saya. Belum, Mas Dor, belum muncul, belum slide share. Belum ya. Nah, ini udah belum? On process. Ya, sabar. Kalau on proses berarti masih ada ongoing ya. Oke, Pester. Oke, Sudah, udah ya. sudah. Nah, ini kan Bapak Ibu kan, tapi tulisannya apa? Coba dibaca. Yang warna hitam itu apa? Ini apa? Tafsir Roma. Oke, good job. Nah, jadi gini, Bapak Ibu tidak usah susah. Tulis saja begini. Nah, sudah begini kan? Tafsir Roma 3 ayat 23 sampai 24 sabda kan? Nah, setelah itu apa? Ini, klik yang ini, yang catat tafsiran itu. Nah, klik ini.
Sabar ya, dia lagi Pastor duduk. ada satu website namanya Sarapan Pagi Biblika tuh, Pastor. Tahu Oh nggak, boleh Pastor? juga, Itu kayak itu banyak. boleh juga, itu boleh juga. Hanya saja memang saya lebih Boleh juga, Pastor ya? boleh. Hanya saja memang lebih kualitinya lebih ini oke ya. Kenapa? Karena ini memang pakar ya. Oke, oke. Nah, bukan satu pakar, kalau ini pakarnya banyak ini. Siap, Dan siap. dan ini sebenarnya adalah buku yang kemudian hard copy yang dibuat soft copy gitu loh. Nggak tahu dia sudah punya izin atau bagaimana, tapi yang pasti sudah dimuat di dalam sabda itu ya. Sorry ya, dia agak lambat ya. Website ya. Iya ini, anunya ini runningnya lama nih. Ya masih muter terus ya Bapak Ibu ya. Tapi ini yang pasti nanti bisa lihat di sini ya. Nah oke, ini dia keluar ya. Udah lihat nih? Nah, Sudah, Pastor. ini kan Roma 3 ayat 23 kan? Nah, langsung saja sekalian 28. Nah 28 kan? Nah ini langsung kelihatan nih. Nih, Hegelberg. Ini tafsiran dia. Oh iya, Nah, iya. ini langsung dikutip aja nih. Ini semua tafsiran dia nih. Dari ayat 23 sampai 28 kan? Nah ini Hegelberg semua. Roma 3 betul. Nah, Roma 3 ya. Nah ini Wycliffe nih. Ini Wycliffe. Ini Bapak Ibu kalau beli bukunya ini ratusan ribu nih. Kalau cuma untuk khotbah, kenapa harus beli bukunya? Kecuali untuk menulis karya ilmiah supaya tahu halamannya kan. Ini Heidelberg. Nah ini Wycliffe. Ini semua buku nih. Ini Matthew Henry. Nah ini Utley. Nah berarti sudah ketemu dong analisis homiletikalnya. Ketemu dari mana? Dari tafsiran-tafsirannya aja udah cukup. Lebih hebat lagi kalau pakai buku-buku dalam bentuk bahasa Inggris dan sebagainya. Jurnal-jurnal. Nah ini pendahuluan ini kan bisa dijadikan analisis kontekstual. Pendahuluannya mau pakai full life siapa? Mau pakai siapa? Full life kah, Matthew Henry kah, Heidelberg kah, Wycliffe kah? Ya. Nah ini sudah analisis apa? Analisis kontekstual. Nah ini analisis apa? Analisis vertikal. Nah, terus, Pak, saya mau coba dong yang ringan-ringan aja, analisis verbal. Ada lagi. Tulis di sini apa? Interlinear. Sabar ya, dia lagi running tuh. Lagi muter dia. Ya, pelan-pelan. Nah, bentar ya. Ini kan ada interlinear ya. Dia langsung warna ini nih. Nah, ini nih. Ini ya, interlinear Bible, Greek, Hebrew, Translate English. Langsung klik ini. Loading dia ya. Saya berharap 2 video yang diberikan sama Ibu Pia via WhatsApp bisa ditonton ya. Lumayan itu 4 jam. 4 jam lebih. Yang menjadi guidance kita untuk masuk di sini. Jadi sebenarnya ini pertemuan 5 kali ini merupakan apa? Review yang memuluskan 10 video Udah, Pastor. yang sebelumnya. 10 video sebelumnya ya. Makanya video itu diberikan sebelum pertemuan diberikan kan. Tujuannya apa? Bisa ditonton. Sehingga waktu masuk di ini dia lebih mudah lagi. Nah, ini yang muncul dia ya, interlinear Bible nih ya. Sekarang kita mau ngecek nih. Dia memang agak berat ya kalau dengan Zoom ya.
Nah, mestinya di sini dia sudah tertulis posisi atau alamatnya. Sabar dikit ya, saya matikan saja yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa dapat juga tafsiran-tafsiran. Banyak sekali nih. Jadi klik aja interlineal. Gitu ya, interlineal. Nanti semua di situ akan kelihatan mulai dari PL sampai PB. Ada semua ya. Nah, ini guidance parsingnya nih. Ini interlineal chapternya. Ini interlineal. Nah, ini ya. Misalnya tadi apa? Rom. Semoga dia mau. Nah, Genesis muncul ya. Ini kitabnya Bapak Ibu ya. Nah, tadi misalnya Rom ya. Iya, harus banyak bersabar. Oke. Genesis ini Bapak Ibu bisa ganti ya dengan oke. Muncul dia harus sabar ya. Misalnya dia mana Roma. Nah, ya. Kemudian setelah itu sesuai dengan yang Bapak Ibu mau cari, nah ini kan dia Roma 1 kan, sementara yang kita cari adalah Roma pasal 3. Sebutlah ayat 23. Ya, agak lama deh ya runningnya. Sabar dikit lah. Nah, ketemu. Tapi posisi ayatnya belum ada. Nah, ini ya. Oke. Sabar dikit. Oke, Roma 3. Shalom Panas, Ya, baru keingatan saya. ya gimana? Ya, enggak maksud saya kalau kita pakai ini ya, interliner, pakai apa namanya sabda dan sebagainya. Setiap kalau kita artinya mengandalkan ini, apakah kita nanti tidak apa ya mencari hikmat pewahyuan dari Tuhan ya gitu ya? Oh, yang paling utama itu Ini Roh hanya Kudus. untuk membantu aja. Iya, ini sifatnya kan Ya. guidance kan. Artinya gini, Guidance ya. jangan sampai karena ini hidup suci tidak dilakukan, berdoa tidak dilakukan, baca Alkitab tidak dilakukan, mengandalkan Tuhan tidak dilakukan. Oh, itu keliru. Keliru ya. Ini kan bicara akademiknya ya. Bicara akademik Ya, oke Pak, oke. ini rule-nya yang harus ditaati, yang harus diikuti dalam artian pertanggungjawaban moral secara akademik gitu loh Pak. Iya.
Maksud Prinsipnya saya ya, prinsipnya mengandalkan Roh Kudus dan juga hidup dalam doa, hidup kudus. Wah, itu sudah Ya. harga mati yang nggak bisa Ya. ditawar. betul. Itu harga mati yang nggak bisa ditawar. Jadi jangan terlalu cepat-cepat langsung lari ke ini Pak ya, yang sabda interliner gini ya. Makanya saya bilang supaya kita tidak salah ngomong dan berkualitas pakai ini. Jadi gini, harus dibedakan Ya. antara tanggung jawab. Ini konfirmasi lah Pak ya, secara akademiknya ya. Iya, secara akademiknya ya. Nah, terus misalnya nih ya, kita mau ngomong tentang Roma 3:23 ya. Semua orang telah berbuat dosa. Nah, dosa itu apa? Ini sudah ada nih, hemarton. Gitu loh. Hemarton ternyata. Dosa itu hemarton. Terus hemarton artinya apa? Hepsin. Ya kan? Itu secara leksikal. Secara gramatikal ini tadi, nih. Verb. Ini dia ya. Oke, sebentar. Nah, ini singkatan-singkatannya ya. V itu verb, I itu indikatif, ya. Nah, ini imperfect bisa, indikatif bisa. Nah, ini yang dimaksudkan secara gramatikal itu. Yang disebut dengan parsing. Parsing itu ada part of speech, person, tense, mood, voice, case, number, gender. Gitu ya. Nah, tinggal dicek aja. Dia apa? Imperatif kah? Imperfect kah? Nah, itu artinya berbeda. Untuk sesuatu yang lebih dalam lagi maksud saya. Nah, ini kan pengkajian ini kan artinya webinar ini kan bukan hanya untuk umat dalam artian mereka yang bertumbuh berakar dan dalam Kristus, tetapi secara khusus buat mereka juga pesertanya adalah student yang lagi menulis skripsi, tesis, disertasi untuk membantu bisa menyelesaikan karya ilmiahnya, kira-kira begitulah ya. Ya, gimana Bapak Ibu? Saya kira cukup malam ini ya. Terima kasih banyak ya. Thank you untuk semuanya dalam kebersamaan selama 5 kali pertemuan. Kita masih ada lagi pertemuan selanjutnya dengan subjek atau pokok yang berbeda ya. Mari kita. Ya, silakan. Ya. Bisa nggak PPT yang ke berapa ya? Keempat kemarin, 4 ke 5 ini bisa nggak di-share? Ya, jadi ini nanti saya share. Ya. Ini nanti kita akan berikan ya. Nah, sama yang keempat juga ya kemarin Pak ya? Ya. Yang kemarin agak gangguan itu. Iya, saya kasih convert ya. Saya kasih convert. Ya, oke Pak, oke. Makasih. Kita tutup doa ya. Ya. Kami bersyukur padamu Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan, cinta, kasih sayang-Mu. Engkau hebat, dahsyat, heran, luar biasa. Kemuliaan, hormat bagi Allah yang kekal, dan kami tahu Engkau mengasihi kami. Diberkati semua teman-teman sahabat yang mengikuti webinar ini. Kasih karunia melimpah atas kami, pertemukan kami kembali di pertemuan selanjutnya. Hormat bagimu mengakhiri pertemuan ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, thank you semuanya ya. Saya izin. Terima kasih.